Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Saudara, apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja. Amin. Saudara, hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan, yaitu ceramah dari Islah Bahrawi, yang bagaimana dia menyinggung saudara tentang Islam itu sendiri, yang bagaimana mereka tidak pernah belajar dari sejarah, bahkan selalu menutupi kesalahan dari sejarah, sehingga apa yang terjadi dampaknya saudara mereka rasakan hari ini. Bahkan di situ juga dia menyinggung tentang kekristenan, supaya kita juga belajar kepada Kristen yang tidak pernah menutupi sejarah, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kejahatan, tapi tidak menutup kesalahan itu sendiri. Tetapi lewat itu kekristenan belajar, sehingga mereka antar agama tidak pernah yang namanya saling bunuh-membunuh. Saudara, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Langsung ke pertanyaannya, Cak Islah. Cak Islah itu bernarasi tentang kontra radikalisme itu selalu membawa bab sejarah. Saya juga menyukai sejarah, terutama tentang konflik konflik antar sahabat pasca suksesi wafatnya Rasulullah SAW. Itu kan keterlibatan sahabat. Tadi saya dilantik sebagai tim Ababil untuk mengedepankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ini NU loh guys. NU itu kan wasuhbihi ajmain. Kalau kita terlalu mengungkap kesalahan sahabat, dilematis Gus. Gimana itu? Gini Gus, ingin saya quote satu pernyataan Gus. Saya quote pernyataan Gus. Kalau saya, Gus pernah bilang, kalau saya, sejarah Islam itu harus dibuka. Memang ulama-ulama kesalahan kita, ulama-ulama kita menyembunyikan yang sekiranya tidak mendukung konsep aswaja, itu harus disembunyikan. Kalau saya harus dibuka. Loh, saya juga mencoba membuka, saya punya sosial media yang lumayan juga followernya Gus. Coba membuka di vlog kan, ya diserang sama, kebetulan saya juga pakai akun fake, meskipun 7 tahun pakai akun fake. Diserang, itu dilematisnya. Kalau saya sebetulnya pragmatis ya Gus, tapi semua praktek yang harus kami lakukan sebagai tim Ababil tadi sudah disinggung sama Gus, jadi tidak ada yang saya tanyakan secara prakteknya, soalnya radikal sudah. Pertanyaannya itu tadi. Sudah ya, oke. Lebih ke teoritisnya, ya, okay. Gimana? Soalnya pertanyaan santri Madura itu belum dijawab sama Gus. Pondok pesantren sebagai kultural NU itu ya rentan disusupi Gus. Gimana? Sementara dilematisnya itu tadi, kalau kita membuka sejarah tentang pertikaian sahabat yang kental dengan politik, kita bertabrakan dengan aswaja. Oke, Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal sejarah. Saya tuh begini, ada satu kejadian di Mesir. Ada salah seorang pemikir yang kemudian dituduh menjadi liberal. Ini dituduh liberal. Gara-garanya apa? Dia mengungkap sejarah-sejarah tidak nyaman. Dia menulis semua sejarah-sejarah tidak nyaman setelah Rasulullah. Kita berbicara after the prophet era, setelah Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, ini kan di Madinah ini luar biasa konfliknya. Luar biasa konfliknya. Lalu kemudian pemikir Islam ini yang bernama Faraj Faudah menulis sebuah kitab namanya Haqiqatul Ghaibah. Gara-gara dia membuka semua sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian ketika dia mengemudikan kendaraan di Nasir City, dia diberondong tembakan oleh Ikhwanul Muslimin dan terbunuh. Kelompok-kelompok yang kemudian berusaha menutupi sejarah-sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian memberi pengaruh kepada kita hari ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah kejahatan kelam. Semua ditutupi. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung 1400 tahun lebih ini, dan mengapa masih awet? Karena semua sejarah permusuhan itu ditutup dari dulu. Karena melibatkan 2 sahabat utama, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya. Tapi dibuka. Lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu, sehingga hari ini orang Kristen damai-damai saja. Tidak seperti kita yang masih saling bacot sesama orang Islam. Karena apa? Kita menutupi sejarah masa lalu. Soal penghormatan kita kepada para sahabat, kita meyakini itu, kita menghormati. Apakah kemudian kalau kita belajar dari sejarah kemudian salah? Apakah kita harus percaya kepada hadis-hadis dhaif yang sebenarnya waktu itu ingin meredam orang-orang supaya tidak terlalu terjebak dalam berbagai polarisasi konflik di Madinah?
mulai dari konfliknya Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah sampai konfliknya Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Banyak sekali hadis dhaif keluar yang meminta semua sejarah-sejarah kejahatan itu ditutupi. Sehingga apa? Kita tidak pernah belajar. Saya sudah mengatakan itu di Tuban. Pak, kalau saya menyembunyikan beberapa nama dari sejarah yang tidak nyaman, iya, saya akan sembunyikan. Tapi soal konflik yang membunuh Sayyidina Utsman, soal konflik yang meracuni Sayyidina Hasan, soal konflik yang membantai Sayyidina Husain, soal konflik yang kemudian membunuh Sayyidina Umar, pengkhianatan Marwan bin Hakam, masa nggak boleh kita buka? Bukalah, supaya kita belajar. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa. Kejahatan ini. Tapi orang Kristen tidak ada yang menyembunyikan sejarahnya. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague, dan mereka kemudian menghindar dari berbagai peperangan dengan sesama orang Kristen. Kita hari ini nggak usah jauh-jauh, Pak, NU sama FPI aja mau bacok-bacokan di Madura, karena kita tidak pernah belajar dari berbagai kisah-kisah perang-perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam. Belum kita bercerita tentang perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin di Saudi, membunuh 13.000 orang Saudi, sesama orang Islam. Karena kita nggak pernah mau belajar. Sa'ad bin Ubadah dan konfliknya dengan Sayyidina Umar, nggak ada yang mau buka, Pak. Saya yang pertama kali buka di berbagai media. Supaya apa? Kita jangan lagi saling bacok, saling berantem, saling mengkafirkan hanya gara-gara persoalan kekuasaan politik. Nah, justru karena kita tidak pernah bisa belajar dari sejarah-sejarah kelam itulah kemudian kita dimanfaatkan oleh orang-orang barat menggunakan proksi-proksi politik, sehingga kita akhirnya mudah dipecah belah. ISIS dan Al-Qaeda ini sama-sama Wahabi, Pak. Sama-sama punya cita-cita daulah khilafah Islamiyah, sama, tapi dua-duanya bermusuhan. Coba, sama-sama Islam, manhajnya Wahabi, ijtihad yang dipakai sama, fatwa-fatwa yang dipakai oleh ulama yang sama. Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat atau Wahkush, sama, tapi mereka bermusuhan. Kenapa? Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Saya mengungkap, bahkan saya tidak ngarang, pembunuhan Sayyidina Utsman itu melibatkan Muhammad bin Abu Bakar, yang nulis siapa? Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa halaman 81. Saya sudah terangkan, tapi saya dikafirkan gara-gara begitu. Saya tidak ingin mengumbar kejahatan-kejahatan para sahabat. Justru saya ingin menceritakan sahabat-sahabat yang dibantai oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik. Supaya apa? Supaya kita belajar. Supaya kita belajar dari kejadian itu. Apa gunanya kalau bukan untuk pelajaran sejarah-sejarah yang sudah berumur 1400 tahun, kalau kemudian kita buka hari ini ke generasi berikutnya? Generasi yang gagal menguasai sejarah itu adalah generasi yang mengisi masa depannya dengan kekosongan-kekosongan. Ini kata siapa? Kata Rumi. Jadi pelajari sejarah, makanya tarikh itu menjadi penting. Makanya saya itu ke Amerika belajar sejarah Islam di Zaituna. Yang saya pelajari sejarah Islam. Belum saya buka semua sebenarnya ini, Gus. Yang saya buka itu hanya satu printil saja. Kalau dibuka semua, ya artinya memang akan goncang, tapi saya memilih tidak. Yang bisa saya buka itu adalah sejarah-sejarah yang bisa menjadi hikmah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita hari ini, bahwa kita tidak boleh lagi saling bantai sesama orang Islam. Saya buka sedikit dalam satu kajian bersama Ustadz Buya Syakur, Buya Syakur Yasin, Candang Pinggan Indramayu. Ketika itu kita membuka sedikit bahwa Rasulullah itu wafatnya diracun. Pada heran kok. Ini juga mungkin heran bahwa Rasulullah diracun. Ngarang? Enggak, ada literaturnya, ada kitab tarikh yang menulis itu. Cuma ya nggak mungkin lah dibuka, gitu loh. Prosesnya seperti apa, siapa yang meracun, orang kafir mana yang meracun, nggak perlu dibuka. Nanti kita akan benci kepada orang-orang yang berbeda. Ini saya buka karena memang ada di media. Saya bercerita tentang itu bersama Buya Syakur Yasin. Banyak sekali yang mesti dibuka. Tapi kalau pembunuhan Sayyidina Utsman yang melibatkan orang Islam juga, ya harus dibuka supaya menjadi pelajaran bagi kita apa? Sesama orang Islam nggak boleh saling mencelakai. Hanya gara-gara apa? Gara-gara politik. Ini pelajarannya. Dan tidak boleh juga atas nama kekuasaan, lalu setiap orang yang berusaha mengkritik, kemudian berusaha didolimi, dibunuh, diburu, dipersekusi. Ini pelajarannya. Sama seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang dipersekusi oleh Bani Umayyah. Ini pelajarannya. Mentang-mentang sedang berkuasa menjadi pemimpin, jangan kemudian kalau ada orang yang berusaha mengkritik kemudian dikejar, dipersekusi, ditangkap dan sebagainya. Jangan. Saya juga tidak setuju kok kalau negara ini main tangkap-tangkap aja. Kalau delik hukumnya tidak kuat dan sumir, jangan ditangkap, restoratif aja, matre saja. Setuju saya. Karena kalau tidak, ini tidak ada bedanya dengan Yazid bin Muawiyah atau Walid bin Yazid yang main tangkap. Nah ini Gus.
Saya tidak ingin membuka kebobrokan-kebobrokan yang lebih kelam. Kita setuju pembunuhan Sayyidina Utsman ibnu Affan ini dilakukan oleh sesama orang Islam atas fitnahnya Marwan bin Hakam. Cukup. Artinya apa? Kita jangan percaya kepada sesama orang Islam yang memfitnah sesama orang Islam sehingga sesama orang Islam akan saling tikam. Imannya sama, madhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, tapi gara-gara politik berantem. Nah, ini nggak boleh ini. Pelajarannya dari mana? Terbunuhnya Sayyidina Utsman, terbunuhnya Sayyidina Ali, terbunuhnya, teracunnya Sayyidina Hasan, dan juga pembantaian terhadap Sayyidina Husain. Terbunuhnya Sa'ad bin Ubadah, terbunuhnya Sayyidina Umar. Semua karena persoalan-persoalan konflik politik yang nggak boleh ditutup-tutupi. Supaya kita belajar. Peluang-peluang menutupi sejarah-sejarah kelam ini yang dipakai oleh orang Barat, kemudian memanfaatkan kebodohan-kebodohan kita, karena kita tidak bisa belajar dari sejarah. Padahal semua itu literaturnya komplit, plit. Semua kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh mencatat setiap kejadian itu. Dan kitabnya itu dijual bebas dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman 1100, abad ke-12, sudah dijual bebas dan dicetak secara berkala di Darul Fikri di Kairo dan juga Darul Fikri di Libanon. Nggak ada yang ditutupi. Cuma kemudian kita atas nama kita harus betul-betul khidmah kepada tabi'in kita. Bukan begitu cara menghormati para sahabat. Bukan begitu. Jadikan pelajaran-pelajaran dari mereka itu sebagai tuntunan kepada kita hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, baru saja kita menyimak video cuplikan. Baru saja kita menyimak apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi. Saudara, bagaimana beliau tadi mengatakan bahwa kekristenan, mereka belajar dari sejarah, dan mereka ambil pelajaran, dan mereka berubah ketika mereka mendapatkan pelajaran dari sejarah itu sendiri. Saudara, kekristenan, saya bukan katakan kekristenan sempurna, tetapi kekristenan selalu belajar, saudara, dari kesalahan. Kenapa? Karena kami di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah yang kami lakukan sebagai orang-orang Kristen. Kami belajar tiap-tiap hari. Kami tidak katakan kami sempurna, tetapi kami belajar tiap-tiap hari bagaimana caranya supaya semakin diubahkan, semakin disempurnakan lewat pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, bahkan ada banyak orang-orang yang dulunya buruk perilakunya, yang dulunya buruk sifatnya, yang dulunya jahat sifatnya. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka disadarkan oleh karena kejahatan mereka. Mereka disadarkan oleh firman Tuhan itu sendiri, sehingga mereka hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahkan di dalam Alkitab ada seorang yang bernama saudara Saulus, yang mana sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia menganiaya jemaat orang Kristen, dia membantai, dia memenjarakan, bahkan untuk membunuh saudara jemaat-jemaat pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika perjalanannya menuju Damsyik, dia diubahkan sehingga dia yang dulunya jahat menjadi berubah menjadi pengikut Kristus, berubah menjadi orang-orang yang suka mengasihi, suka memberkati, suka menolong. Saudara, hidupnya diubahkan karena Yesus Kristuslah yang sanggup mengubahkan keadaan itu. Saudara, dimanapun saudara berada, kenapa damai itu ada dalam kekristenan? Damai itu adalah Yesus itu sendiri. Khususnya di hari Natal ini, saya mau katakan dia adalah Raja Salom. Gelarnya adalah Raja Damai. Itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kalau di dalam keagamaan itu, di dalam perorangan, di dalam keluarga itu mau ada damai, maka di sana harus ada Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya lewat video ini kita diberkati. Shalom.